Hai teman-teman, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Aku ucapin selamat buat teman-teman yang udah nerima SKCPNS dan yang akan segera menerima SKCPNS. Oke, di video ini aku bakal jelasin apa aja sih yang kita lakukan setelah kita nerima SKCPNS. Langsung kerjakah atau kita akan diorientasi atau bagaimana? Jadi teman-teman, setelah kita nerima SKCPNS, kita akan ke lokasi tempat kita, formasi kita yang kita pilih saat kita pendaftaran dulu. Jadi kita kalau langsung ke kantor masing-masing. Kalau untuk di daerah aku, kebetulan kita nakes, jadi kita semua untuk medis diorientasi dulu di Dinas Kesehatan Kota Bima ya. Nah, untuk yang teman-teman yang lain langsung ke kantor masing-masing atau ke dinas masing-masing. Nah, nanti di dinas masing-masing apa sih yang kita lakuin dan apa aja yang kita harus kumpulin berkas-berkas kita untuk nanti selanjutnya hingga kita dapat SKPNS. Jadi aku minta teman-teman nonton hingga akhir, jangan di skip atau jangan langsung di screenshot apa yang tertera di video, biar nggak bertanya-tanya atau mencari informasi lagi sama teman-teman yang belum pernah berpengalaman, atau mungkin biar kita nggak repotin orang lain. Jadi kita nonton aja video ini karena aku juga lakukan hal yang sama dan itu udah selesai. Oke, selamat menonton dan menyimak. Baik teman-teman, jadi ada 3 poin utama yang nanti kita akan kumpulkan berkas-berkasnya. Yang pertama itu untuk gaji, yang kedua itu untuk SIP, surat izin praktek bagi tim medis. Kemudian yang 3 itu taspen atau tunjangan dan asuransi pegawai negeri. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Yang pertama ialah gaji. Jadi gaji di sini nanti kita akan berurusan dengan bendahara dinas atau bendahara kantor kita. Adapun gaji di sini ada 2 poin. Jadi gaji untuk yang sudah menikah dan gaji yang belum menikah. Masuk ke gaji yang belum menikah ya. Jadi yang pertama yang perlu disiapkan itu ialah surat keputusan atau SKCPNS kita. Di sini bisa juga kita legalisir ataupun tidak ya, sesuai dengan permintaan dari bendahara kita ya. Kemudian yang kedua itu KTP, kartu tanda penduduk. Yang ketiga itu NPWP. Jadi NPWP di sini teman-teman, NPWP kita sebelumnya itu kita ubah dulu datanya ke CPNS. Biasanya di sana nanti di kantor pajak akan diminta SK kita, KTP, dan kurang lebih kartu keluarga ya, tapi dipersiapkan aja dulu. Nah, yang kemudian nanti akan diubah datanya dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya ataupun dari Mandiri ke CPNS. Kemudian yang keempat ialah rekening bank, biasanya bank daerah ya, kalau kita itu rekeningnya NTB ya teman-teman. Dan yang keempat itu KP4. KP4 ini atau biasa dengan seperti kartu keluarga gitu, tapi ada formnya masing-masing, nanti diisi ya teman-teman. Walaupun nanti ada yang bilang KP4 itu untuk yang udah nikah. Nggak apa-apa, kita harus tetap isi aja karena memang itu syaratnya ya. Tapi tidak diisi hingga akhir, tidak diisi nama suami ataupun gaji dan lain-lain karena kan masih single. Nah, yang kedua ialah poin yang sudah menikah. Nah, yang menikah di sini sama ya seperti yang belum menikah, tapi ada beberapa poin yang ditambahkan seperti KTP suami dan istri dua-duanya ya, KTP-nya difotokopi, kemudian KP4-nya, KP4 di sini diisi hingga akhir. Jadi diisi ada pilihannya berapa yang anak yang diberi tunjangan atau berapa orang anaknya dan nama istri dan lain-lainnya. Jadi itu KP4-nya diisi. Nah, di sini akan ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya saya suami atau istri sudah masuk di gaji suami atau gaji istri? Apakah KP4-nya tetap diisi atau bagaimana? Nah, KP4-nya itu mengikuti cara pengisian dari yang belum menikah. KP4 belum menikah ya. Jadi tidak perlu diisi nama suami ataupun lain-lainnya, hanya pada bagian atas saja. Tetap diisi ya teman-teman. Nah, kenapa nggak diisi aja gitu? Takutnya begini, takutnya itu akan double dan suatu saat nanti diminta pengembalian dana yang sudah keluar, seperti itu. Jadi diisi satu aja. Kalau misalnya sudah masuk tunjangan, silakan diisi seperti yang belum menikah.
Nah, kemudian akta nikah dan akta anak. Itu untuk yang sudah menikah, jika punya anak, silakan masukkan akta anak. Jika belum, tidak perlu ya. Nah, untuk pertanyaan nih, gimana kalau misalnya saya dan pasangan saya sama-sama lulus CPNS tahun ini, tahun yang sama gitu. Ya udah, tinggal pilih aja nih, mau masuk ke suaminya atau mau masuk ke istrinya, dan lakukan hal yang sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi formnya itu kita dapat di bendahara. Nanti biasanya di fotokopi perbanyak ya teman-teman. Tapi kadang ada di beberapa tempat fotokopi sih biasanya disiapin instruksinya, tanya aja ya, nanti bisa dapetin di mana gitu. Oke, teman-teman, selanjutnya ya kita lanjut ke SIP. SIP surat izin praktek. Ini biasanya khusus tenaga medis ya, jadi perawat, dokter, bidan, analis, kemudian gizi, Kesling kurang lebih enggak ya kayaknya. Pokoknya SKM itu enggak ya teman-teman, selain SKM ya, selain SKM. Oke. Adapun syarat-syaratnya ini ya teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu permohonan yang bersangkutan. Permohonan ini ada formnya ya. Jadi form surat permohonan biasanya kita dapatkan nanti di bendahara. Bendahara juga nanti di fotokopi perbanyak. Kemudian pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar ya teman-teman. Kemudian surat keterangan sehat ya dari puskesmas atau rumah sakit atau klinik terdekat. Kemudian fotokopi ijazah, bisa dilegalisir maupun tidak. Kemudian fotokopi KTP, kemudian fotokopi surat tanda registrasi atau STR yang masih berlaku. Kalau misalnya lagi proses perpanjang bisa diinformasikan ya teman-teman, bisa dilampirkan ya yang lama. Nah, kemudian untuk SIP atau SIK lama biasanya kalau misalnya kita biasanya itu bisa dua tempat ya untuk pekerjaan SIP itu. Jadi misalnya sudah 2 kita punya, kita keluarin salah satunya, nanti dilampirkan saja yang lama ya teman-teman. Nah, kemudian poin selanjutnya itu fotokopi kartu vaksin 1, 2, 3 wajib ya. Jadi sampai booster ya teman-teman. Kalau misalnya kita nggak booster atau ada kendala lain-lain, boleh minta surat keterangannya ya teman-teman. Nah, kemudian surat rekomendasi dari organisasi terbaru. Jadi ada surat rekomendasi misalnya dari ID, dari IBI, kemudian dari BPNI ataupun dari organisasi kita masing-masing ya teman-teman, sesuai jurusan. Nah, yang selanjutnya adalah surat pernyataan jumlah tempat praktik. Ini biasanya buat khusus dokter ya teman-teman. Nah, ini biasanya SIP ini kurang lebih 1-2 minggu itu udah jadi ya. Jadi nanti tinggal ditunggu aja informasi selanjutnya dari bagian dinas kesehatan ya. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan gak sih teman-teman buat SIP dan gaji? Kalau ada nanti tinggal tulis aja di kolom komentar ya. Nah, kemudian itu teman-teman, selanjutnya ialah taspen atau tabungan dan asuransi pegawai negeri atau biasa disebut dana pensiun ya. Jadi taspen ini, nah adapun tahap-tahapnya ini ialah yang pertama legalisir surat keputusan atau SK CPNS kita. Tempat legalisirnya itu di BKPSDM ya teman-teman. Nah, kemudian kita legalisir SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, SPMT ini dapatnya di mana? Nah, dapatnya di dinas masing-masing ya, di kepegawaian. Nanti SPMT ini teman-teman beda ya sama TMT. Itu TMT kan ada di SK kita tuh teman-teman, yaitu tanggal. Teman TMT itu kan terhitung mulai tanggal, biasanya dia ada di bagian SK kita. Dan kemudian untuk legalisir kartu keluarga, kalau udah punya barcode kartu keluarganya nggak perlu, tapi kalau belum berarti harus dilegalisir lagi. Oke teman-teman, selanjutnya ialah legalisir KP4. Jadi KP4 ini kita isi lagi, nanti kita legalisir di dinas atau kantor kita masing-masing ya. Nanti dikumpulkan lagi di BKPSDM semua filenya dalam satu map. Jadi biar nanti BKPSDM yang akan mengurus taspennya. Jadi teman-teman, file-file tadi yang sudah dijelaskan kalau bisa disiapkan terlebih dahulu jika belum menerima SK, atau setelah menerima SK langsung dia siapin aja
di rumah dicicil satu-satu biar nantinya nggak repot ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.